Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya, yang masih setia menyaksikan channel saya ataupun yang kebetulan menyaksikan channel saya ini ya, channel Alfian Dolan, teman-teman ya. Hari ini saya itu berencana untuk ke bengkel Elektra ya, yang kemarin udah saya review itu. Saya mau ke sana. Saya berencana itu untuk memasang apa itu pendingin controller ya, atau water cooling buat controller buat Votel EM100 bawaan aslinya Polytron ya. Jadi saya nggak merubah controller, hanya memasang water cooling, teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan buat teman-teman semua ya. Oke, nanti kita lanjut ya teman-teman. Kalau saya sudah nyampe di bengkelnya, kita akan melakukan pemasangan controller, sekalian kita akan itu mengecek kabel-kabelnya ya. Kabelnya apakah normal setelah kilometer 20 ribuan ya. Kilometer saya itu sudah tembus 20.000 kilometer. Saya mau ke ATM sini dulu, mau ngambil uang. Oke teman-teman ya, terima kasih yang masih menyaksikan channel saya. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita sambung ya teman-teman ya, kalau sudah nyampe di bengkel Elektra untuk memasang water cooling atau pendingin cairan, mirip radiator lah. Nah itu ATM-nya tutup teman-teman. Yaudah, saya mau ke sana ngambil ATM di sana ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut langsung kalau sudah sampai di bengkelnya, biar nggak terlalu panjang. Oke, saya cut dulu ya ini ya. Oke teman-teman ya, ini saya sudah sampai di bengkel Elektra untuk pemasangan botol EM100. Itu dikasih pendingin ya teman-teman ya, supaya nggak gampang overheat. Soalnya saya kan seneng touring gitu ya. Jadi ya touring ya kerja supaya nggak cepet panas. Ini mau tanya langsung sama itu ya, ownernya. Mas, itu untuk pemasangan cooler apa tidak merusak garansi ya? Kalau garansi enggak, karena kita nggak ada merusak kabel. Oh seperti itu ya. Jadi nggak ada istilahnya, nggak merubah fungsikan apapun mas ya? Nggak merubah. Terus pemasangan juga kita pakai alat, jadi kita lihat maksimal arus dari DC to DC-nya Polytron, kemudian nanti kita ukur pakai alat ukur dia bebannya berapa, terus setelah itu nanti baru kita instalasi. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk pemasangan apa itu water block atau pendingin ya, gampangannya pendingin untuk controller Votel EM100 bawaan dari Polytron Software itu tidak merusak garansi. Jadi aman mas ya? Insya Allah kalau instalasinya proper pasti aman. Oh jadi itu aman, tidak merusak garansi. Terus itu mas, pasti berpengaruh ya mas ya ke performa kendaraan ya, seperti tarian atau pasti sangat berpengaruh, apalagi untuk jarak tempuh jauh itu pasti sangat berpengaruh. Kalau tanpa pendingin pastinya performanya loyo, kemudian yang paling terasa juga boros ke baterai. Oh jadi dan merusak komponen pasti. Jadi bisa menghemat, istilahnya bisa apa ya, lebih hemat gitu baterainya teman-teman. Ada lebih hemat, terus controller lebih awet, tak tetap merusak komponen di dalam botolnya ya, atau controllernya. Nah itu masih proses pemasangan ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut kalau sudah prosesnya sudah apa ya, sudah terpasang seperti apa. Oke mas, nanti kita lanjut mas ya. Siap. Nah seperti itu teman-teman ya, ini proses untuk merubah dudukan asli buat controller. Turunkan sedikit ya supaya water blocknya bisa terpasang dengan sempurna. Nah seperti ini teman-teman water blocknya ya. Nah itu seperti itu, nanti ada aliran air ya, atau cairan pendingin buat mendinginkan controller. Nah itu masih proses ya, nah itu Mas Randy ya, Ketua Kosmik Malang, Pak Rifai, Ketua Kosmik Jawa Timur, ikut membantu proses pemasangan di controller, pendingin controller kendaraan saya ya. Ini seperti itu teman-teman, supaya aman baterai lebih irit, komponen controller bawaan Polytronnya juga supaya awet teman-teman ya. Jadi nggak khawatir lah untuk perjalanan jauh. Nah, seperti itu proses
nanti dilanjut teman-teman ya kalau sudah terpasang seperti apa. Oke, terima kasih yang masih menyaksikan video saya. Kembali lagi teman-teman ya, ini dilakukan pengecekan kabel apa ini mas? Ini kabel 3 fas dari PLDC-nya Polytron. Karena dia panas, terus posisinya juga kalau orang bilang itu kabel stres ya, stres kabel. Posisinya pada saat pemasangan itu dia ketekuk-tekuk, terus kemudian kena panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Jadinya lapisannya ini pecah karena dia bukan silikon, jadi nggak bisa gerak, fleksibel. Oke, terus seandainya, nah ini kan sudah pecah mas, sudah terlanjur pecah ya. Seandainya ketemu antara yang beda warna itu gimana mas? Kalau dalam kondisi berjalan dari ketiga fase ini ada yang ketemu, mungkin kontrolernya jebol. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin perlu dilakukan pengecekan berkala ya. Mengecek kabel apa ini namanya mas? Kabel 3 fas dari dinamo hub atau motor dinamo. Yang ke controller ini mas ya? Karena kan di sini kan yang pertama controller panas. Oke. Kemudian kabel panas, ditambah lagi dengan cara pemasangannya kabelnya ketemu-temu, jadi namanya itu kabel stres ya. Oh gitu ya. Kabel stres kabel, makanya sampai lapisannya ini dia mengeriput atau keripik. Iya. Bahasa Jawanya ngerepek teman-teman ya, atau kalau bahasa mungkin pecah-pecah ya, gini ya teman-teman ya. Nah ini buat wawasan baru ya, mungkin teman-teman belum ada yang ngecek, monggo dicek ya Polytron PEVR se-Indonesia ya. Mumpung belum kejadian, konslet mas ya. Pasti dia langsung ngehantamnya ke controller. Controller pasti rusak. Pasti rusak. Kalau controller rusak itu ditanggung Polytron atau kita sendiri beli mas? Nah itu tergantung investigasinya dari tim Polytron. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mumpung belum kejadian, monggo dicek dulu kabelnya itu ya, yang ke controller dari dinamo itu mas ya. Dari ini kabelnya ke PLDC. Ya, ke dinamo ya, atau PLDC, dinamo belakang ya. Ya itu tolong dicek teman-teman PEVR. Ini untuk unitnya sendiri udah berapa? 22.000. 22 ribuan. 20 ya, mungkin 20.000 ke atas bisa dicek ya teman-teman ya. Mumpung belum kejadian. Iya. Nah, nanti daripada kita repot. Nah, ini pemasangan water cooling ya. Ini masih proses. Cooling lagi instalasi. Oke. Habis ini tinggal masangin 3 pas B plus B min, terus kita masukkan ininya, water coolingnya. Ya, cairan pendinginnya ya, liquid cooler. Oke. Terima kasih Mas Randy ya. Nanti kita sambung lagi. Lanjut teman-teman ya. Ini sudah pengisian liquid buat controller Fotol EM100 ya. Controller standar Polytron bawaan ya. Pasang pendingin radiator. Itu tadi ya bahayanya kabel stres ya. Oke, udah jalan radiator, nanti dilanjut teman-teman ya kalau sudah fix ya. Oke teman-teman ya, ini pemasangannya sudah hampir selesai ya ini. Ini tabung apa mas ini mas Randy? Tabung ini reservoir ya. Fungsinya untuk menampung air dan ada dinamo untuk pompa air. Tampung air dan dinamo pompa airnya mas ya. Ya, jadi rangkaiannya sendiri dia di bawahnya controller, ada water block. Ya ini ada kelihatan ada fittingnya di situ. Itu ya. Kemudian dia lari ke reservoir. Oke. Kemudian ke radiator atau disebut core. Di sini sudah include dengan fan. Fan. Jadi ini instalasinya itu produknya itu sudah satu set include semuanya. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang minta custom water cooling tapi dengan kosmetik itu juga bisa. Biasanya pakai reservoir yang ada alumininya CNC, terus core radiatornya pakai punyanya motor, contohnya kayak punya motor Ninja yang pakai alumini tebal itu juga malah lebih
estetiknya dapat, secara fungsi juga pasti bagus. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini kan pakai radiator apa Mas? Kalau ini kan Kalau ini kita pakainya ini ya teman-teman ya, mungkin kelihatan ya. jadi langsung set belinya. Oh, langsung set. Uh. Set itu ya. Itu biasanya dipakai yang kayak di PC itu Mas ya? Ya, biasanya untuk di PC, cuman bedanya di sini fan 12 voltnya itu waterproof. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Fan 12 voltnya itu waterproof, jadi aman dicuci Mas ya? Aman, kena air juga aman. Oke, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kalau nyalakan ada tombolnya atau gimana Mas ya? Kalau untuk menyalakan ini kita kasih dua option, bisa lewat switch on off ataupun langsung lewat ACC kontak. Oh, jadi cuman untuk ini ikutnya langsung kontak karena mobilitas setiap harinya tinggi. Oke. Jadi dinyalakan kontak langsung jalan semua Mas ya? Ya, karena kenapa kok saya sarankan langsung kontak ACC on dia langsung nyala? Karena setelah kita ukur beban dari satu set water cooling itu sendiri tidak sampai 0,4 ampere, hanya 0,2 sampai 0,3. Oh, mungkin sama kayak pemakaian lampu Mas. Kenapa? Pemakaian konsumsi wattnya sama kayak pemakaian lampu utama enggak? Kayaknya lebih besar lampu. Oh, lebih besar lampu. Jadi istilahnya enggak nguras baterai terlalu banyak gitu Enggak. Mas. Kalau coba Mas dinyalakan Mas. Nah, ini kita coba nyalakan kunci, kontak on. Kontak on ya. Nah, itu. Nah, di sini udah kelihatan sirkulasinya jalan, airnya, kemudian fan-nya juga berputar. Nah, jadi cocok ya untuk teman-teman yang hobi touring ya, atau perjalanan jauh. Bener. Atau berat. Oh. Oke. Jadi supaya nggak panas kontrolernya, nggak merusak kontroler, nggak ngerusak BLDC, karena otomatis kalau kontroler panas, penyebarannya panas dari pos atau kutub-kutub dari pos UVW dan B+ B- itu pasti menyebarnya juga ke kabel 3 pas BLDC. Ya, seperti yang tadi itu Mas ya, yang sampai retak-retak gitu Mas ya. Ya benar, sampai kalau orang Jawa bilang repek ya, lapisannya kabel itu. Oh, itu dikarenakan terlalu panas controller Mas ya ini Mas ya. Yang pertama terlalu panas, terus yang kedua juga stres kabel. Stres kabel itu apa? Biasanya kalau masang itu ketekuk-tekuk, terlalu panjang, terlalu pendek. Nah, makanya kalau untuk perkabelan itu bisa diusahakan pas ya, nggak lebih, nggak kurang. Jadi supaya nggak terjadi stres pada kabel. Oh, seperti itu Mas. Jadi untuk maintain pemakaian berat itu kira-kira berapa? 20.000 gitu. Itu harus sudah Mas ya. Ini kebetulan baru unit pertama. Unit pertama yang kilometernya udah 20.000 dan pembeliannya masih baru ya, sebenarnya belum setahun, cuman kondisinya sudah seperti itu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang pemakaian mobilitas tinggi, sering-sering dicek untuk perkabelan yang dilewati oleh power, kemudian kabel BLDC, soket-soket juga dicek. Karena kasusnya di sini tadi ya itu lapisannya sampai ngeripik dia. Ya, jadi ketahuan teman-teman ya, sampai kabelnya itu retak-retak ya, itu bahaya, itu bisa menyebabkan konslet, controller rusak, dan itu tanggung jawab kita ya, bukan tanggung jawab Polytron. Bener. Jadi mumpung belum sampai rusak, alangkah baiknya kita seperti itu Mas ya. Ya benar. Jadi ya pinter-pinter untuk merawatnya lah. Paling tidak 20.000 cek, 10.000 cek, supaya benar-benar posisi performa sepeda motor listrik itu juga selalu optimal. Oh, jadi seperti itu teman-teman ya. Memang motor listrik itu minim perawatan, ya nggak ganti oli harus setiap berapa kilo atau berapa bulan sekali, terus nggak harus ganti CVT atau ganti roller, ganti apalah. Cuma ya gitu, tetap kita harus rajin untuk mengecek kelistrikan ya, atau kabel-kabelnya. Ya, kabel-kabelnya. Yang penting itu yaitu tadi paham terhadap penataan kabel wiring, terus paham dengan arus yang digunakan, kabel yang digunakan sudah mampu atau tidak, itu penting. Jadi lakukan perawatan sebelum semuanya kena. Nah, jadi seperti itu ya pesannya dari Om Randy atau Mas Randy dari Cosmic Malang ya. Lakukan pengecekan berkala ya, minimal itu kalau sudah kilometer 20.000 itu alangkah baiknya kabelnya itu dicek ya, terutama yang ini tadi teman-teman ya. Nah, ini sudah sampai retak-retak, ini bahaya nih ke controller soalnya. Kalau sampai nyambung atau konslet itu
Jebol kontrolernya. Jebol. Kita harus beli. Harga kira-kira berapa Mas kalau misalnya sampai terjadi kerusakan punya teman-teman controller? Kalau controller M100 yang digunakan sama Polytron ini, kalau yang versi universal itu sekitar 1.400.000 sampai 1.600.000. Cuman kan ini versi CAN bus, mungkin ya bisa di atasnya. Mungkin bisa sampai 2 juta lah, anggap seperti itu. Belum kejadian ya. Hanya karena kelalaian aja, hanya karena nggak dicek. Jadi ini tadi saya nggak ada rencana ngecek sebenarnya teman-teman. Saya kepingin pasang water cooling ya, karena saya pemakaiannya berat ya. Dalam artian satu hari itu minimal atau rata-rata 100 kilo. Jadi saya kepingin pasang water cooling, water block supaya kontrolernya tetap dingin. Lah kok dicek itu rata-rata retak teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya dicek teman-teman sebelum terlambat ya. Kami dari Cosmic Malang hanya ingin menyampaikan pesan itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya ya. Terima kasih Mas Randy ya. Mantap. Terima kasih, mantap.